bersama Kak Kundria di channel Mata Kundria. Nah, di video terbaru ini kakak bakal ngebahas seputar depresiasi ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal tahu apa itu depresiasi, manfaatnya itu untuk apa, dan kapan waktu penggunaan yang tepat, dan serta gimana cara penghitungan depresiasi itu dengan metode tertentu gitu ya teman-teman. Nah, gini teman-teman, depresiasi atau biasa kita sebut dengan penyusutan gitu ya. Depresiasi atau penyusutan ini dikategorikan itu untuk penghitungan suatu aset tetap ya teman-teman. Aset tetap yang berwujud gitu ya. Aset tetap yang mempunyai nilai masa manfaat yang dimana setiap tahun itu akan selalu mengalami penurunan gitu ya. Nah, tujuan dari penyusutan ini atau depresiasi ini untuk mengurangkan nilai dari harga buku awal. Harga buku awal itu harga perolehan gitu ya. Ibaratnya harga dimana dia mendapatkan suatu barang tersebut. Nah, setiap tahun akan mengalami penyusutan. Nah, itu nanti dikurangkan dengan depresiasi beban ini ya, beban depresiasi atau beban penyusutan gitu ya. Nah, yang termasuk dalam golongan penghitungan depresiasi ini itu seperti kendaraan teman-teman. Kendaraan, terus juga mobil, kayak sepeda motor, mobil, terus juga handphone, komputer, dan alat-alat yang benar-benar nyata wujudnya gitu ya. Kenapa? Tanah kok nggak ikut penyusutan sih kak? Padahal itu kan juga termasuk golongan aktiva di dalam akuntansi. Jadi logikanya begini teman-teman. Kalau tanah itu setiap tahun bukannya menurun malah semakin meningkat. Jadi nggak ada tanah yang mengalami penyusutan. Teman-teman sekarang beli tanah 30 juta misalnya. Tahun depan teman-teman jual bisa sampai 50 juta bahkan sampai 100 juta gitu ya. Tergantung dari permintaan, semakin harganya naik itu juga akan naik. Jadi nggak ada kata tanah mengalami penyusutan gitu ya. Contoh lagi nih teman-teman, misalnya teman-teman beli handphone nih, beli handphone di tahun ini dengan harga 3 juta. Teman-teman sudah menggunakan, terus teman-teman pengen beli HP baru gitu misalnya ya. Nah, otomatis HP lama jika dijual dia akan mengalami harga yang lebih turun. Nah, kenapa bisa turun? Itu terjadi karena ada nilai masa manfaat. Nah, penghitungannya itu dengan beban penyusutan atau depresiasi ini, teman-teman. Jadi, ibaratnya ya, walaupun kita belum menggunakan si handphone itu, dia keluaran tahun ini jebret gitu ya. Itu harganya 5 juta. Di tahun kedepannya nggak mungkin dia jual harga 5 juta. Walaupun itu belum dipakai. Kenapa? Karena dia punya nilai masa manfaat. Semakin dia mengeluarkan hari ini dan semakin lama jangka waktunya, semakin pula harganya akan semakin turun. Jadi kalau kita beli elektronik, kita nggak usah beli di harga pertama, keluaran pertama gitu ya, karena itu pasti harganya mahal. Coba deh teman-teman diemin dulu, nunggu 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun, harga itu pasti akan lebih rendah dari pas dia keluar gitu kan. Oke, kita nggak ngebahas itu. Di sini kita ngebahas tentang penghitungan penyusutannya ya. Nah, penghitungan depresiasi atau beban penyusutan itu ada 3 metode teman-teman. Di antaranya metode garis lurus, terus juga ada metode saldo menurun, dan juga proses produksi gitu ya. Nah, di video pertama ini kakak masih ngebahas tentang yang depresiasi metode garis lurus. Nah, ini tuh metode paling simple. Kenapa kakak katakan simple? Karena di metode ini kita menggunakan beban penyusutan dari tahun pertama sampai habis dia masa manfaatnya. Harga bebannya juga sama. Jadi, misalnya nih teman-teman, di penghitungan beban penyusutan atau beban depresiasi ini menghasilkan angka 1 juta. Itu tahun pertama ya. Dia punya manfaat 5 tahun ya. Tahun kedua juga 1 juta, tahun ketiga 1 juta, keempat 1 juta, dan tahun terakhir juga 1 juta. Nah, ini metode paling efektif jika kita terapkan misalnya kita kayak tahun-tahun pertama. Kenapa? Karena di tahun pertama dia pasti akan menghasilkan nilai beban penyusutan lebih rendah daripada 2 metode tadi, teman-teman. Cuma untuk tahun-tahun selanjutnya itu pasti lebih besar gitu ya. Jadi
itu tergantung juga dari proses ibaratnya penentuan si perusahaan mau menerapkan si yang metode mana itu ya, bebas. Jadi kali ini Kak Kun bakal ngebahas yang metode garis lurus ya. Ingat ya, metode garis lurus itu setiap tahunnya sama ya. Selain itu kakak juga bakal ngasih tahu gimana bentuk jurnalnya untuk beban penyusutan ini teman-teman. Bentuk jurnalnya ini bisa berfungsi bila kita sudah menerapkan di ilmu akuntansi. Karena kita akan menghitung juga kan setiap akhir periode, baik itu aktiva, baik itu jurnal atau dan lain sebagainya, semua ikut dihitung di pencatatan kita ya. Oke, sekarang kita mulai langsung ya. Di sini Kak Kun sudah siapkan satu soal dan juga sudah Kak Kun sertai dengan pembahasannya serta jurnalnya. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Di sini Kak Kun mau nyari beban ya, beban penyusutan atau depresiasi itu ya teman-teman. Ini belum Kak Kun kasih judul, jadi Kak Kun tulis depresiasi gini ya. Depresiasi, ini sebagai judulnya. Atau kalau bahasa Indonesianya, ibaratnya bahasa yang sering kita dengar itu namanya penyusutan teman-teman. Penyusutan. Jadi mau teman-teman bilang ini penyusutan bisa, mau bilang depresiasi juga bisa gitu ya. Nah, di sini ada satu soal, nanti Kak akan bacain sekalian kita bikin bareng ya. Dimana nanti kita akan menentukan biaya depresiasinya atau beban penyusutannya. Biaya sama beban itu sama saja ya teman-teman. Di sini Kak Kun kasih tanda kurung biar teman-teman tahu bahwa istilah ini tuh sebenarnya tuh sama gitu ya, hanya beda pelafalan dan penulisan gitu ya. Nah, di sini contoh ini kan namanya PT Ajib ya teman-teman. Di mana PT Ajib memiliki aset tetap. Nah, seperti yang tadi Kak Kun sampaikan bahwa penyusutan itu yang dimasukkan adalah aset yang berwujud, aset tetap seperti ini ya. Berupa apa? Berupa mesin pembuat botol ya, yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Nah ini ya, seperti tadi kawan sampaikan masa manfaat ya. Masa manfaatnya itu 5 tahun ya. Dengan harga perolehan sebesar 800 juta dan nilai residu itu 100 juta. Teman-teman mungkin bertanya ya, nilai residu itu apa sih Kak? Ya, nilai residu itu nilai dimana dia akan mengkurangkan hasil harga perolehan. Dia pengurangan gitu ya, pengurangan harga perolehan gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas aja ya. Untuk menghitung beban penyusutan atau biaya depresiasi, itu rumusnya dengan metode garis lurus ya. Ini Kak Kun belum tulis garis lurus ya, garis lurus. Nah, ini metode garis lurus ya teman-teman. Nah, dengan metode garis lurus ini kita bisa menghitungnya dengan harga biaya depresiasi ini kita peroleh dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu, lalu kita bagi masa manfaat gitu ya teman-teman. Seperti yang telah tertulis di papan di sini, dengan metode garis lurus kita mencarinya dengan rumus biaya perolehan dikurangkan dengan nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, biaya perolehan itu apa sih Kak? Nah, biaya perolehan itu sama halnya dengan di saat kita ingin membeli suatu barang. Nah, kalau kita mau membeli suatu barang, misalnya spidol gitu ya, kita beli dengan harga 1.000. Kalau kita membelinya itu melalui perantara, kita titip orang contohnya. Kita titip si A, aku titip dong beli spidol gitu kan, harganya 1.000. Gak mungkin kan kita gak ngasih tips biaya jalan. Misalnya kita ngasih tips 500. Nah, 500 ini juga termasuk dalam penghitungan untuk memperoleh suatu barang ya. Jadi harga perolehan itu kita jumlahkan dengan semua kategori yang bisa dihubungkan dengan perolehan, baik itu tentang biaya angkut ataupun tip dan lain sebagainya. Nah, berhubung di soal ini hanya tertera harga perolehan, jadi kita langsung aja masuk ke rumus. Misalnya biaya tip atau apapun itu kalian jumlahkan dulu ya, baru dikurangkan nilai residu. Nah, seperti yang tertera di papan, biaya perolehan di sini harganya berapa? 800 juta ya. Nah, 800 juta ini kita kurangkan dengan nilai residu. Nilai residunya ini 100 juta. Setelah kita kurangkan hasilnya berapa? 800 kurangi 100,
700 juta ya. Terus kita bagi masa manfaat 5 tahun karena di sini masa manfaatnya 5 tahun. Setelah Kak Kun hitung itu hasilnya 140 juta. Nah, teman-teman bisa banget kalian hitung pakai kalkulator. Misalnya hasilnya berbeda bisa tulis di komentar ya. Nah, harga 140 juta ini yang dinamakan dengan beban penyusutan atau biaya depresiasi. Nah, kalau kita sudah masuk ke akuntansi, otomatis kita perlu penjurnalan gitu ya. Kita menjurnal tuh nggak serta-merta transaksi juga. Penyusutan itu juga termasuk aset. Jadi perlu kita jurnalnya itu sama ya teman-teman. Baik itu metode apa aja dalam penghitungan beban penyusutan atau biaya depresiasi, itu nama jurnalnya juga sama. Seperti yang tertulis di depan, di sini jurnalnya biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi, atau bisa kita sebut dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan gitu ya teman-teman. Dan biaya depresiasi ini bisa kita kasih tambahan nama. Contohnya kita sedang menghitung peralatan, berarti kita bisa tulis biaya depresiasi peralatan atau beban penyusutan peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan gitu ya. Intinya mau beban penyusutan atau biaya depresiasi itu sama. Itu hanya beda pengucapan dan tulisan aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan angkanya itu diperoleh dari mana sih Kak? Angkanya dari penghitungan tadi teman-teman. Penghitungan di beban penyusutan ini ya. Berhubung ini metode garis lurus, jadi setiap tahunnya itu akan sama. Tahun pertama sampai terakhir beban penyusutannya akan senilai 140 juta gitu ya. Contohnya begini, Kak Kun terapkan di metode kalau kita penghitungan gitu ya. Penghitungan kita pasti disuruh mencari nilai buku ya. Nilai buku awal. Nilai buku awal itu tuh didapat dari harga perolehan yang tadi Kak Kun sampaikan. Biaya harga perolehan ini diperoleh dari semua biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu barang yang kita beli gitu ya. Di mana harga perolehan ini di sini 800 juta ya. Ini tahun pertama. Nah, biaya depresiasi atau beban penyusutannya itu 140 juta ya. Nah, akumulasi penyusutannya itu juga 140 juta. Akumulasi penyusutan ini nantinya akan menambah dari tahun ke tahun. Jadi menghitung beban depresiasi gitu ya. Nah, di sini ada kita peroleh nilai buku akhir ya. Nilai buku akhir itu kita dapat dari nilai buku awal kita kurangkan dengan beban depresiasi atau biaya depresiasi ya. Nah, 800 kurangi 140 juta berapa? 660 juta. Nah, tahun kedua teman-teman, berarti nilai buku awalnya berubah jadi 660 ya. 660. Biaya depresiasinya sama, 140 juta. Nah, ini yang Kak Kun katakan dengan metode garis lurus. Jadi, gimana pun sampai tahun kelima hasil biaya depresiasi atau beban penyusutan itu akan 140 juta sampai ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, jadi ini videonya Kak Kun akhiri sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh banget teman-teman tulis di komentar. Atau bisa juga ditulis di chat pribadi gitu kan. Nomornya di Kak Kun sudah selipkan di pertama ya, video pertama yang Kak Kun bikin di channel ini gitu ya teman-teman. Jadi pembahasan untuk depresiasi dengan metode garis lurus cukup sampai di sini ya. Nah, untuk metode-metode yang lain Kak Kun bahas di next video gitu ya teman-teman. Oke, intinya tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan gitu ya. Oke, salam